Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Adinda Dwi Anggraini dari kelas 1A dengan MPM A1G022030, mata kuliah pengelolaan pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, ada yang tahu nggak nih, apa sih manajemen pendidikan itu? Jadi, sebelum kalian memahami apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan, baiknya kalian memahami dulu apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa yang dimaksud dengan pendidikan. Manajemen sendiri adalah ilmu yang mengatur, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi agar tercapainya tujuan bersama. Sedangkan pendidikan adalah usaha tersadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, apa aja sih unsur-unsur manajemen pendidikan itu? Jadi, unsur-unsur manajemen pendidikan itu ada 7. Yang pertama adalah atau manusia sebagai penggerak. Yang kedua ada material atau bahan. Yang ketiga ada mesin. Yang keempat ada money atau uang. Yang kelima ada atau metode. Yang keenam ada market atau pasar. Dan yang terakhir ada minute atau waktu. Nah, kira-kira apa ya tujuan dan manfaat dari manajemen pendidikan itu sendiri? Jadi, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu ada 5. Yang pertama adalah terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Bagaimana sih pembagian-pembagian dalam manajemen itu? Jadi, pembagian dalam manajemen itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah top management atau manajemen puncak, yang tugasnya adalah mengembangkan rencana dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua adalah middle management atau manajemen menengah, yang tugasnya adalah menerapkan rencana dari pengembangan rencana yang telah dibuat oleh manajemen puncak. Yang ketiga adalah operating management atau manajemen pelaksana, yang tugasnya adalah melaksanakan rencana-rencana yang telah diterapkan oleh manajemen menengah. Nah, apa aja sih skills yang harus dimiliki di dalam manajemen? Jadi, skills dalam manajemen itu ada 3. Yang pertama adalah technical skills, yaitu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, atau teknik suatu bidang khusus. Yang kedua adalah human skills atau skills manusiawi. Kemampuan ini adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik secara perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir adalah conceptual skills, yaitu adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Nah, seperti apa nih ruang lingkup manajemen pendidikan? Yuk simak bareng-bareng. Jadi, ruang lingkup manajemen pendidikan itu ada 8 poin penting. Yang pertama, yaitu adalah manajemen kurikulum, yang mengacu pada penataan kurikulum secara sistematis oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang kedua adalah manajemen personalia, yang mengacu pada proses kerjasama dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya semua personil sekolah secara optimal untuk pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah manajemen peserta didik, yaitu penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin agar dapat mengembangkan potensi diri seoptimal mungkin. Dan yang keempat adalah manajemen sarana dan prasarana, yang mengacu pada pengaturan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima adalah manajemen keuangan atau pembiayaan, yang mengacu pada pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat ataupun pemerintah. Yang keenam adalah manajemen administrasi, yang mengacu pada kemampuan melihat keadaan masa yang akan datang dan mempunyai kesiapan untuk menghadapinya serta dapat mempertanggungjawabkannya.
Dan yang ketujuh adalah manajemen humas atau hubungan masyarakat, yang mengacu pada penilaian dan penyimpulan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur suatu organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus, yaitu pemberian fasilitas tambahan pada peserta didik agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ada yang tahu nggak prinsip apa saja yang digunakan dalam manajemen pendidikan? Jadi, ada 5 prinsip yang digunakan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua adalah mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah memberikan tanggung jawab pada personel sekolah yang sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat adalah mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir adalah relativitas nilai-nilai. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-temanku sekalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.